Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Pangestu dari kelas SME yang ingin melaporkan khutbah Jumat yang berjudul tentang saat ini, yaitu wabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum wa a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Man yuti'illahu wa rasulahu faqad fazal fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemberi segala nikmat dan karunia yang tak terhingga jumlahnya. Zat yang menakdirkan segala sesuatu penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Zat yang maha menguasai segala isi langit dan bumi dan antara keduanya. Zat yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Zat yang hidup kekal lagi terus menerus hingga seluruh makhluk hidupnya. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, segenap keluarga dan sahabatnya, para pejuang yang gigih berjuang dan pengikutnya yang istiqomah menegakkan sunnahnya hingga akhir zaman. Senantiasa khatib menyampaikan wasiat kepada hadirin untuk menjaga dan meningkatkan takwa kepadanya. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Takwa dalam arti taat kepada Allah dengan tidak memaksiatinya. Takwa dalam arti ingat kepada Allah dan tidak melupakannya. Dan takwa dalam arti syukur kepada Allah yang tidak menukufurinya. Hadirin yang sama-sama mengharap ridho dan ampunan Allah. Wabah yang saat ini mendunia, yaitu menjangkit virus corona, merupakan musibah dan prihatin kita semua. Puluhan ribu korban terdampak virus ini, ribuan lainnya meninggal di 100 lebih negara di dunia. Yang pertama dan utama kita memukakan menghadapi musibah besar ini adalah mengembalikan semuanya kepada Allah, Sang Pencipta yang maha segala-segalanya. Allah yang telah menciptakan semua makhluk hidup, baik yang besar maupun yang kecil, yang terlihat maupun tak terlihat. Alladzina idza asabathum musibah qalu innallaha wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Maka sayang pun kita tidak bersedih dan khawatir berlebihan dan berlarut-larut menyesali nasib lalu berputus asa. Sebab semuanya memang hanya milik Allah. Termasuk wabah corona yang saat ini merebak seluruh dunia merupakan musibah bagi kita semua dan menjadi pelajaran agar kita berupaya mengantisipasi dan mengatasinya dengan segera dan tepat. Adapun secara akidah kepada Allah, hadirin yang berbahagia, tentu kita menghayatinya bahwa segala urusan di muka bumi ini, semua yang berlangsung di atas dunia ini adalah atas kehendak Allah. Seperti firman-Nya, ma soba min musibatin illa bi'idnillahi wa man yu'min billahi yahdi qalbuhu wa Allahu bikulli syai'in alim. Artinya,
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Berkaitan dengan ayat ini, Syekh Wahwa Al-Zuhaili, pakar fikih dan tafsir Al-Syuraih, dalam kitab Tafsir Al-Wajiz menjelaskan bahwa ayat ini agung. Ini menjelaskan ilmu Allah yang menyeluruh, bahwa Allah mengetahui, bukan hanya mengetahui tapi maha mengetahui semua yang ada dan terjadi di daratan dan di tempat-tempat sepi tersembunyi sekalipun, dengan mencakup bintang, pepohonan, pasir, kerikil, dan debu, termasuk bakteri dan virus. Juga segala hewan yang berada di laut berupa binatang, tambang, ikan, dan lain-lain yang dikandungi oleh airnya. Tidak sehelai daun pun yang gugur dari pohon darat, laut, desa, kota, dunia, dan akhirat kecuali Allah mengetahuinya. Termasuk tidak ada sebutir biji pun yang jatuh dalam kegelapan bumi berupa biji-bijian, buah-buahan, dan tanaman, biji yang ditanam oleh manusia dan biji-biji ditanam di darat yang menjadi tipikal tumbuh-tumbuhan, melainkan semuanya tertulis sedikit dalam kitab yang nyata ataupun laut mahfuz. Itu semua adalah bukti keagungan Allah yang maha besar dan keluasannya dalam seluruh sifat-sifatnya. Maka jika seluruh makhluk dari yang pertama sampai terakhir bersatu untuk mengetahui sebagian dari sifat-sifatnya, niscaya mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk itu. Maka maha suci Allah yang maha agung, maha luas, maha mengetahui, maha terpuji, maha mulia, maha menyaksikan, dan maha meliputi. Alangkah mulianya Allah sebagai Tuhan yang tidak ada seseorang pun yang mampu menghitung pujiannya. Ayat ini menunjukkan ilmunya yang meliputi segala suatu, kitabnya yang mencakup seluruh peristiwa. Hadirin yang berbahagia, begitulah bahwa semuanya yang di muka bumi ini adalah makhluk Allah, ciptaannya dari yang paling besar hingga terkecil dan yang tak terlihat. Ini semua tanda kekuasaan Allah yang maha segalanya. Itu semua menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Seperti firman-Nya, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil ardu ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabin wa tasrifil riyahi was sahaba musakhrin bainas sama'i wal ardi al-ayati liqaumi yaqilun. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, selisih bergantian malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit beberapa air, lalu dengan air itu dia menghidupkan bumi sesudah mati, dalam artian kering, dan dia disebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisiannya angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Adapun pada diri kita sebagai manusia biasa, bisa jadi musibah termasuk wabah corona, bisa jadi karena ulah tangan manusia, ulah perilaku kelebihan dan menjaga kebersihan, cerobohan, dan sejenisnya. Hadirin rahimakumullah, apapun keadaan ada dalam meninggal setelah terdampak virus corona, maka sesungguhnya kematian itu bukanlah karena seseorang ataupun benda, namun semata-mata karena ajal yang sudah Allah tentukan. Maka bagi yang terima wabah corona ataupun tetap berharap dan bergantungannya mutlak kepada Allah, tidak takut berlebihan, lalu tidak mau berkumpul di majelis taklim,
dengan alasan takut corona. Lalu Jumatan libur karena khawatir terjangkit corona. Tablik akbar digagalkan dan sebagainya. Adapun kepada manusia seperti periksa ke dokter, karantina perawatan itu hanyalah ikhtiar yang memang harus maksimal juga dilakukan agar dapat sehat kembali. Untuk itu, marilah hadirin yang mulia, marilah kita perkuat upaya spiritual ilahiyah, yakni dengan memanjatkan doa, memohon keselamatan dari Allah, Sang Maha Pencipta dan Sang Pemberi keselamatan, memperkuat spiritual jiwa dengan sholat, doa, zikrullah, sholawat, dan kalimat-kalimat thayyibah. Jika kita menghirupi sunnah-sunnah Nabi dalam kebersihan, insya Allah itu akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita dalam seragam wabah penyakit, seperti berwudu dengan sempurna, bersiwak atau gosok gigi setiap akan sholat, mandi janabat minimal setiap Jumat sekali, mandi pagi sebelum sholat tahajud, memotong kuku, dan lain sebagainya. Termasuk membacakan doa secara khusus seperti doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Di antaranya, Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wad du'ami wasayyi'il wal asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit kulit, gila, lepra, dan dari penyakit lainnya yang mengerikan. Hadis rawahu Abu Daud dari An-Nas rawahu anhu. Justru musibah yang terbesar dalam berbahaya dalam dunia akhirat adalah musibah agama, yakni manakala kita sudah enggan lagi sholat berjamaah di masjid, malas tadarus Al-Quran dan belajar sholat malam, kikir bersedekah di jalan Allah, takut berjuang di jalan Allah, serta jauh dari petunjuk Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah virus corona dan berbagai ujian dan bencana. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahil azim li wa lakum wa sa'iril muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sekian khutbah Jumat pada siang hari ini. Saya berterima kasih. Kurang lebihnya itu dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.